Novel 9 Matahari, Bab 311-18 Seni Jiwa Abadi. Dua orang terhormat dari Akademi Tao juga mendengar tentang ini. Jadi, segera kirim seseorang untuk menyelidiki. Akademi Taois milik kekuatan teratas di benua ini, dengan tangan dan mata terbuka ke langit, dan segera, beberapa petunjuk ditemukan. Apa? Makam Tianyu di wilayah timur, cabang dan selusin sub pangkalan, semuanya telah dihancurkan. Hanya 20 atau 30 orang yang tersisa. Setelah menerima laporan investigasi, kedua pelindung itu tidak bisa menahan diri untuk tercengang dan tidak percaya. Kecuali itu adalah master dari dinasti Yuan, adalah mungkin untuk melakukannya secara langsung. Mungkinkah master dari dinasti Yuan di wilayah timur menghancurkan makam Tianyu? Tanda tanya, sangat sulit untuk menghancurkan cabang makam Tianyu di wilayah timur. Cabang makam Tianyu di wilayah timur memiliki master dari dinasti Yuan yang duduk di dalamnya. Selain itu, semua orang di makam Tianyu memiliki keterampilan kultivasi. Ini sangat sulit untuk membunuh mereka dengan kemampuan untuk tidak terlihat kapan saja. Terlebih lagi, bagaimana dengan menghancurkan cabang dan selusin subbasis? Kedua pelindung itu semuanya adalah tebakan. Katakan padaku, mungkinkah Ye Yunfei melakukan ini? Kata pelindung Dao. Ye Yunfei, tanda tanya, tunggu saja, masalah ini akan terungkap cepat atau lambat. Namun, bagaimanapun juga, makam Tianyu pasti tidak akan melepaskannya. Kata seorang pelindung, itu benar, mari kita tunggu dan lihat. Pelindung Tao lainnya mengangguk. Demikian pula, 3 orang suci, 5 klan, dan 9 sekte, kekuatan besar ini juga menemukan beberapa hal tentang makam Tianyu, dan mereka semua terkejut. Tahukah Anda? Makam Tianyu adalah organisasi paling misterius di wilayah timur, semua orang takut akan hal itu. Sekarang, makam Tianyu tiba-tiba musnah, yang merupakan peristiwa besar bagi wilayah timur. Tiba-tiba, banyak diskusi dan spekulasi di antara keluarga-keluarga besar religius ini. Di markas keluarga Chen, masalah ini tidak ada hubungannya dengan anak itu, kan? Tidak mungkin, anak itu sudah mati. Tapi, kenapa aku selalu punya firasat buruk? Petik 2. Di ruang rahasia, anggota tersembunyi dari klan Chen keluarga sudah tua, bergumam pada dirinya sendiri. Orang tua dari keluarga pertapa ini lebih menyukai teknik deduksi, meski tidak mahir, ia sering mempelajarinya. Dia menyimpulkan masalah makam Tianyu, tiba-tiba, sesosok muncul di benaknya, itu adalah Ye Yunfei. Namun, segera, dia mencoba menyangkalnya. Hehe, aku terlalu khawatir. Bahkan jika pencuri kecil itu, Ye Yunfei, masih hidup, dia pasti tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan makam Tianyu di wilayah timur. Kepalanya dan tertawa. Pada saat ini, di dalam danta kecil, tingkat 1, Ye Yunfei duduk bersila, terus-menerus menyerap energi lapisan kekuatan jiwa ini. 2 hari kemudian, akhirnya, semua energi jiwa di lapisan pertama diserap sepenuhnya oleh Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei naik ke lantai 2 dan mulai menyerap energi jiwa di lantai 2. Waktu berlalu cepat, hari demi hari berlalu. Sebelum saya menyadarinya, sebulan telah berlalu. Akhirnya, Ye Yunfei menyerap semua energi jiwa dari lantai pertama sampai lantai 9 menara alkimia kecil. Kekuatan jiwaku telah meningkat setidaknya 5 atau 6 kali. Sekarang, jarak yang dapat dirasakan oleh kekuatan jiwaku adalah sekitar 80.000 meter. Itu jauh lebih kuat daripada Jenderal Yuan Sujing. Kata danta kecil. Di lantai 9, Ye Yunfei perlahan membuka matanya, wajahnya penuh keterkejutan. Sekarang, jika aku menggunakan teknik pedang terbang, dan keajaiban dari satu pikiran, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Ye Yunfei tersenyum tipis, terlihat sangat percaya diri. Setelah kelahiran kembali, Ye Yunfei telah berkultivasi dari latihan tubuh tingkat ketiga yang lemah hingga ketinggian saat ini di tanah wilayah timur. Ye Yunfei memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, ambisi Ye Yunfei bukan hanya wilayah timur belaka. Sebaliknya, naik kembali ke posisi kaisar surga dan berdiri di puncak dunia lagi. Berdasarkan tingkat kekuatan jiwaku saat ini, aku hampir tidak bisa berlatih seni abadi 18 jiwa. Ini adalah jenis keterampilan luar biasa untuk menumbuhkan kekuatan jiwa, yang jarang terjadi di dunia. Kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Mempraktikkan seni abadi 18 jiwa dapat memurnikan kekuatan jiwa hingga batasnya dan meningkatkan tingkat kekuatan jiwa.
Ada begitu banyak latihan di dunia untuk mengembangkan kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Secara relatif, mereka yang mengolah tubuh relatif sedikit. Dan latihan yang berspesialisasi dalam menumbuhkan kekuatan jiwa sangat berharga dan langka. Teknik kekuatan jiwa yang brilian seperti seni abadi 18 jiwa sangat langka dan langka di dunia. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei, sebagai Kaisar Surga, menghabiskan banyak usaha dan akhirnya mendapatkan set seni keabadian 18 jiwa ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, segera latih seni abadi 18 jiwa. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Pertama-tama, Ye Yunfei mulai mempelajari dan menganalisis latihan ini berulang kali. 18 seni abadi jiwa, total 18 gerakan. Dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, 1 hingga 6 gerakan, didedikasikan untuk menkompresi dan memoles kekuatan jiwa, yang tidak hanya meningkatkan kuantitas kekuatan jiwa, tetapi yang lebih penting, meningkatkan kualitas kekuatan jiwa. Pada tahap ini, bentuk soul power akan berubah menjadi gas. Tahap kedua, 7-12 bentuk. Tahap kultivasi ini meningkatkan kepadatan kekuatan jiwa, menghasilkan transformasi kualitatif, mengubah bentuk kekuatan jiwa menjadi cairan. Tahap ketiga, dari ke-13 sampai ke-18. Pada tahap ini dilanjutkan dengan mengompres dan memoles soul power, sehingga bentuk soul power akan berubah dari cair menjadi padat. Pada titik ini, kekuatan jiwa dapat diubah menjadi senjata dengan berbagai bentuk, sekeras senjata ajaib. Digunakan dalam pertempuran, itu memiliki efek magis yang tak ada habisnya, mengalahkan musuh dan menang, itu seperti bantuan dewa. Ayo mulai berlatih sekarang. Setelah mempelajari seni abadi 18 jiwa berulang kali, Ye Yunfei mulai memasuki kondisi kultivasi. Di dalam danta kecil, Ye Yunfei duduk bersila, mencubit jarinya dengan kedua tangan. Menurut metode latihan pertama, saya mempraktikkannya. Setelah beberapa saat, hantu peri perlahan muncul di lautan jiwa Ye Yunfei. Cahaya abadi 10.000 dao. Balada peri misterius dan kuno terus berdering, bergema di lautan jiwa. Di lautan jiwa, hantu abadi duduk bersila, mengikuti gerakan Ye Yunfei, dan terus mencubit formula jari aneh dengan kedua tangan. Boom! Seluruh tubuh peri bersinar dengan cahaya peri yang terang, menerangi lautan jiwa Ye Yunfei hingga ke setiap detailnya. Ye Yunfei bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya terus-menerus dikompresi dan dipoles, menjadi semakin kental, menjadi lebih cerah dari menit ke menit. Perasaan ini sangat aneh. Ini seperti sebuah pisau di atas batu asah, terus diasah, menjadi lebih terang dan lebih tajam. Kekuatan jiwa Ye Yunfei adalah pisau ini. Waktu berlalu dengan lambat, ada cukup waktu di menara hantu, jadi Ye Yunfei sama sekali tidak mengkhawatirkan waktu. Sebelum saya menyadarinya, dunia luar telah berlalu, 5 atau 6 hari. Akhirnya berlatih bentuk ketiga. Pada saat tertentu, Ye Yunfei tiba-tiba membuka matanya dan berkata perlahan pada dirinya sendiri. Novel 9 Matahari, Bab 312 Chen Cheng. Cukup bagus bisa berlatih bentuk ketiga dalam waktu sesingkat itu. Ye Yunfei tertawa. Seni jiwa abadi 18 adalah sejenis teknik kekuatan jiwa yang sangat sulit untuk dikembangkan. Ye Yunfei yang bisa berlatih begitu cepat. Pada saat ini, kekuatan jiwa Ye Yunfei telah banyak berubah. Lebih padat, lebih ulet, dan mematikannya bahkan lebih menakutkan. Perubahan ini seperti perubahan dari sepotong tahu menjadi batu. Tampaknya baik jumlah maupun volumenya tidak bertambah. Namun, kualitasnya jauh lebih buruk. Apalagi kekuatan soul power juga bangkit kembali. Sekarang, Ye Yunfei memperkirakan bahwa jarak yang dapat dirasakan oleh kekuatan jiwanya setidaknya sekitar 90.000 meter. Sekarang saya menggunakan ilmu pedang terbang dan satu pemikiran untuk menghasilkan setan. Sangat mudah untuk membunuh seorang master dari alam terkondensasi. Tingkat kekuatan jiwa saya sudah beberapa kali lebih kuat daripada pembangun asli. Oleh karena itu, saya dapat dihitung sebagai positif terhadap alam Yuanzu. Dia seharusnya bisa mundur sepenuhnya. Ye Yunfei tersenyum percaya diri. Saatnya menyelesaikan masalah dengan keluarga Chen. Ye Yunfei berdiri dan mencibir. Dalam kelahiran kembali seumur hidup ini, Ye Yunfei akan membalas kebaikan dan balas dendam. Jika tidak, pikirannya tidak akan jernih. Di kota Lohai, 300 ksatria dari klan Chen mengepung Ye Yunfei dan melukai Ye Yunfei. Akun ini harus diselesaikan. Ye Yunfei meninggalkan menara hantu dan muncul di dalam gua. Tuan, Anda keluar.
Hu Miao bertanya dengan heran. Selama ini, Hu Miao tinggal di dalam gua untuk melindungi Ye Yunfei. Baiklah, ayo pergi ke keluarga Chen, kata Ye Yunfei. Segera, sebuah kapal terbang melayang ke langit dan menuju markas besar klan Chen di wilayah timur. Chengcheng di wilayah timur, ini adalah kota berskala sangat besar, ramai dan makmur, terkenal di wilayah timur. Karena, Chengcheng adalah markas dari Chen Clan. Klan Chen memiliki sejarah panjang dan warisan yang mendalam, dan merupakan salah satu dari 5 klan besar di wilayah timur. Selain itu, dikabarkan bahwa keluarga Chen memiliki darah binatang peninggalan kuno yang menelan langit, dan kekuatan keseluruhannya begitu kuat sehingga tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Tiba-tiba, sebuah kapal terbang menuju Chengcheng dari jauh, dan berhenti di langit dekat Chengcheng. Ye Yunfei dan Hu Miao berjalan keluar dari kapal terbang, berdiri di udara, dan menatap Chengcheng tidak jauh. Saya melihat bahwa kota besar, seperti gunung yang megah, membentang melintasi daratan, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Orang bisa merasakan suasana yang kuat dan kaya di kota dari kejauhan. Seperti yang diharapkan dari markas klan Chen, kata Hu Miao. Markas besar klan Chen ada di sana. Ye Yunfei menunjuk ke timur kota dan berkata dengan dingin. Di sisi timur kota terdapat beberapa gunung bergelombang, dan terdapat banyak gunung yang megah dan terbuka. Gunung-gunung ini berada di dalam kota. Bisa dibayangkan seberapa besar Chengcheng ini. Di antara gunung-gunung itu, ada aura yang kuat, dan terdapat banyak bangunan, paviliun, dan istana. Itu adalah markas besar klan Chen. Tanpa diduga, ada juga formasi besar untuk melindungi klan. Ye Yunfei merasakan masa lalu dengan kekuatan jiwanya, dan segera menemukan bahwa ada formasi besar di markas besar klan Chen. Dari kelihatannya, formasi besar itu sudah sangat tua. Namun, kekuatannya masih sangat kuat. Ayo pergi ke kota. Ye Yunfei menyingkirkan kapal terbang itu, membawa Hu Miao, dan berjalan ke Chengcheng. Di kota, jalanannya lebar, orang-orang datang dan pergi, dan terdapat banyak toko, yang merupakan pemandangan yang hidup dan sejahtera. Hampir setengah dari orang yang tinggal di Chengcheng adalah anggota keluarga Chen. Selain itu, ada banyak kekuatan yang berafiliasi dengan klan Chen, dan orang-orang yang mengandalkan klan Chen untuk hidup. Tentu saja, banyak juga prajurit yang datang ke sini hanya karena ketenarannya dan memilih untuk tinggal di kota. Sebab, Chengcheng adalah salah satu kota paling makmur dan sejahtera di wilayah timur. Ye Yunfei dan Hu Miao datang langsung ke timur kota. Ada kota di dalam kota. Dikelilingi oleh tembok kota yang tinggi, terdapat beberapa gunung megah di dalamnya, dengan banyak gunung dan bangunan. Di gerbang kota, ada 2 karakter besar keluarga Chen yang ditulis dengan naga dan burung phoenix. Ada beberapa tim yang berpatroli di sekitar gerbang kota, dan setiap tim memiliki ratusan orang. Ye Yunfei membawa Hu Miao keluar gerbang kota, menatap 2 karakter besar itu, dan tidak bisa menahan cibiran. Siapa kalian? Segera keluar, ini adalah tempat penting keluarga Chen, dan tidak ada orang luar yang boleh mendekat tanpa izin. Pasukan patroli menemukan Ye Yunfei dan Hu Miao, dan segera menyerbu dengan sikap mengancam. Keluar, sebelum Lai Yunfei bisa bergerak, Hu Miao mengayunkan telapak tangannya, dan kekuatan monster yang agung keluar, mengguncang tim patroli, lebih dari 100 orang, semuanya terbang menjauh. Hu Miao tahu karakter Ye Yunfei, dan kali ini dia datang untuk menyusahkan keluarga Chen, dia pasti akan membuat keributan besar. Jika Anda tidak membuat keluarga Chen melarikan diri, Anda tidak akan pernah menyerah. Kamu mencari kematian, kamu punya nyali macan tutul untuk datang ke wilayah keluarga Chen saya untuk membuat masalah, 2 hal tak bernyawa. Petik 2, beberapa tim patroli lain di dekatnya, melihat situasinya berbeda, semua berteriak dan mengutuk di Ye Yunfei dan Hu Miao, bergegas mendekat. Hu Miao melepaskan paksaan dari kekuatan monster yang mengepul, menggerakkan tubuhnya, dan bergegas. Bang, bang, bang. Dalam waktu kurang dari 2 detik, semua pasukan yang berpatroli itu terlempar dan jatuh ke tanah satu persatu sambil mengerang kesakitan. Dengan kekuatan Hu Miao, bahkan melawan master tahap akhir dari Condensed Realm, dia masih bisa menang, apalagi pasukan patroli ini. Tuan, apakah Anda ingin langsung masuk? Hu Miao bertanya. Tidak, kami terjebak di sini. Sudah waktunya bagi saya, Ye Yunfei, untuk kembali ke wilayah timur. Kata Ye Yunfei dengan tangan di belakang punggungnya.
Ye Yunfei berencana menggunakan warna aslinya untuk membuat keributan besar di sini. Tuan, dengan cara ini, makam Tianyu akan tahu bahwa Andalah yang menghancurkan cabang dan benteng mereka. Hu Miao terkejut. Cepat atau lambat, makam Tianyu akan tahu bahwa saya melakukannya. Sangat mungkin mereka sudah menebak bahwa saya melakukannya, kata Ye Yunfei dengan ringan. Ya, Hu Miao berpikir sejenak dan mau tidak mau mengangguk. Seperti yang kita semua tahu, kecuali pembunuh dari makam Tianyu, hanya Ye Yunfei yang memiliki kemampuan untuk melarikan diri ke dalam kehampaan dan melakukan tembus pandang di seluruh wilayah timur. Oleh karena itu, cepat atau lambat, makam Tianyu akan mencurigai Ye Yunfei. Aku masih hidup, dan anggota keluarga Ye serta faksi Tianyuan akan lebih aman. Ye Yunfei melanjutkan, ini juga alasan utama mengapa Ye Yunfei berencana mengungkapkan identitasnya. Selama Ye Yunfei masih hidup, itu akan menjadi pencegah yang sangat besar. Jika Anda menginginkan wilayah timur, tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi anggota keluarga Ye dan faksi Tianyuan dengan santai. Tidak buruk, Hu Miao mengangguk. Anjing dan laki-laki, tunggu, saya telah memberitahu anggota tingkat tinggi klan, dan segera, tuan dari klan Chen kami akan keluar. Anda sudah mati. Petik 2. Di kejauhan, banyak orang di tim patroli itu dalam keadaan malu. Dia bangkit dan mengumpat dengan gigi terkatup. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba mengangkat tinjunya, mengarah kedua karakter besar keluarga Chen di atas gerbang kota, dan meninjunya. Gemuruh. Kekuatan fisik yang mengerikan terkondensasi menjadi bola, meledak dari udara seperti peluru yang ditembakkan dari kamarnya. Pukul para dewa di seberang gunung. Novel 9 Matahari, bab 313 menindas klan Chen. Berhenti, nak. Apa yang ingin kamu lakukan? Di kejauhan, pasukan patroli itu, melihat tindakan Ye Yunfei, tiba-tiba memiliki firasat buruk dan berteriak. Gemuruh. Lebih dari 2 juta kati kekuatan fisik menyapu langit dan membombardir tembok kota. Tembok kota yang tebal dan kokoh, bersama dengan 2 gerbang perunggu yang tinggi, runtuh dan hancur dalam sekejap seperti tahu. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya, batu lumpur, dan ubin pecah terbang ke segala arah, padat seperti hujan es, dan menabrak markas Chen Clan. Ledakan, ledakan, di markas besar klan Chen, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan sejumlah besar bangunan indah dihancurkan oleh batu-batu besar. Banyak yang hancur menjadi bubur. Kekuatan tinju yang menakutkan, yang belum memudar, berubah menjadi badai energi yang mengepul, seperti topan tingkat 12, perkasa dan perkasa, bertiup ke markas Chen Clan. Topan ini tidak berangsur-angsur hilang sampai beberapa saat kemudian. Di dalam markas Chen Clan, area di dekat gerbang kota berantakan, dengan pohon-pohon tumbang, rumah-rumah roboh, dan hantu dan serigala yang melolong. Di depan Ye Yunfei, bagian tembok kota yang tinggi di mana gerbang kota berada telah benar-benar menghilang dan berubah menjadi reruntuhan. Hanya bercanda, terlalu mudah untuk merobohkan bagian tembok kota dengan kekuatan fisik lebih dari 2 juta kati. Kamu, di belakang Ye Yunfei, tidak jauh, pasukan patroli itu tertegun, menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan, seolah melihat hantu. Apakah itu manusia? Anggota patroli ini bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi, dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apa yang terjadi? Perhatian, ada musuh datang. Hei, siapa yang berani datang ke Chen Clan kita untuk membuat masalah? Markas besar Chen Clan meletus, dan sosok-sosok ganas keluar dari setiap sudut. Tidak hanya markas besar klan Chen, tetapi seluruh kota Chen juga dikejutkan oleh gerakan besar di markas besar klan Chen. Banyak orang berlari ke arah timur kota, ingin melihat apa yang terjadi. Ye Yunfei berdiri di luar gerbang klan Chen dengan tangan di belakang, ekspresinya acuh tak acuh. Hu Miao mengikuti di samping Ye Yunfei. Siapa yang melakukannya? Pada saat ini, sekelompok orang berteriak dan bergegas keluar dari markas Chen Clan. Kelompok orang ini semuanya kuat di alam suci, mereka adalah anggota Balai Penegakan Hukum Klan Chen, dan mereka biasanya bertanggung jawab atas pekerjaan pertahanan di markas besar Klan Chen. Begitu mendengar gerakan itu, anggota Balai Penegakan Hukum bergegas keluar lebih dulu. Tuan dari Balai Penegakan Hukum, sepasang anjing dan manusia inilah yang melakukannya, tangkap mereka dengan cepat. Petugas patroli segera berteriak, menunjuk ke arah Ye Yunfei dan Hu Miao. Pria yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati.
Sekelompok orang dari Balai Penegakan Hukum bergegas menuju Ye Yunfei dan Hu Miao dengan tatapan membunuh. Boom! Hu Miao memimpin, dan energi monster meluncur, menyebar seperti jurang seperti laut. Sosok Hu Miao bergerak, anggun dan bergerak, setiap gerakan sangat mudah dilihat, tetapi kekuatan iblis yang terkandung di dalamnya sangat mencengangkan. Bam bam! Dalam sekejap mata, anggota Balai Penegakan Hukum semuanya diterbangkan oleh Hu Miao, dirobohkan satu persatu di tanah di kejauhan, mengerang kesakitan. Bagaimana mungkin sekelompok prajurit suci menjadi lawan Hu Miao? Cepat lapor. Kekuatan sepasang anjing dan manusia ini mengerikan. Tolong bantu. Para petugas penegak hukum yang tergeletak di tanah mengeluarkan slip giok komunikasi dan mengirim pesan. Pada saat ini, ke segala arah, kerumunan penonton telah berkumpul. Semua orang sangat terkejut. Seseorang justru berani datang ke markas klan Chen untuk membuat onar. Mereka tidak hanya melukai anggota keluarga Chen, tetapi mereka juga merobohkan sebagian tembok kota. Ini hanyalah provokasi paling serius bagi keluarga Chen. Pasangan pria dan wanita itu terlalu berani, bukankah mereka ingin hidup? Mungkinkah mereka ingin menjadi terkenal dan gila? Mereka memprovokasi keluarga Chen. Bukankah ini terobosan pada usia Tai Sui? Petik 2. Tunggu dan lihat saja, ketika tuan sebenarnya dari keluarga Chen keluar, akhir mereka pasti akan menjadi kematian yang sangat buruk. Semua orang membicarakannya dan sangat terkejut. Siapa yang berani menyinggung Chen Clan, mati. Sekelompok besar orang lainnya bergegas keluar dari markas Chen Clan, penuh dengan niat membunuh. Pejabat senior keluarga Chen telah menerima informasi tersebut dan mengirim pasukan untuk menangani Ye Yunfei dan Hu Miao. Di dalam markas, orang-orang dari semua lapisan masyarakat bergegas keluar satu demi satu. Tuan, aku akan menghadapinya, kata Hu Miao. Oke, Ye Yunfei mengangguk dengan tangan di belakang punggungnya. Hu Miao adalah iblis hebat dari satu generasi. Meskipun dia telah terperangkap selama ratusan tahun dan belum benar-benar pulih ke kondisi puncak sebelumnya, dia tidak memiliki masalah berurusan dengan alam suci dan alam kondensasi alam. Mati! Hu Miao berteriak genit, dan bergegas maju. Dua cakar rubah yang dipadatkan oleh kekuatan monster tersapu, menghancurkan anggota klan Chen menjadi beberapa bagian. Hau! Selama pertempuran sengit, beberapa anggota klan Chen bergegas keluar dari kepala mereka dengan ular piton biru raksasa, mengaum dengan marah, dan bergegas menuju Hu Miao. Hanya keturunan langsung dari klan Chen yang memiliki darah piton penelan surga, dan konsentrasi darah sangat bervariasi dari orang ke orang. Hehe, beberapa ular mati berani pamer di depanku. Hu Miao menolaknya. Gelombang kekuatan monster meledak, membunuh semua ular sanca biru raksasa itu berkeping-keping. Orang harus tahu bahwa garis keturunan klan Taiko Tianhu hanya lebih mulia daripada klan Piton Tuntian. Terlebih lagi, anak-anak dari klan Chen di depan mereka hanya memiliki jejak darah ular sanca yang menelan darah mereka. Adapun Hu Miao, dia sendiri adalah Immemorial Sky Fox, yang memiliki garis keturunan 100% Immemorial Sky Fox yang paling murni. Anak-anak Chen Clan ini menunjukkan kekuatan darah mereka di depan Hu Miao, hanya bermain trik, sangat lucu. Satu demi satu, anggota klan Chen dihancurkan berkeping-keping oleh Hu Miao, darah dan organ dalam beterbangan di langit. Dalam waktu singkat, ratusan orang dipenggal oleh Hu Miao. Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari alam suci. Mendesis. Adegan ini membuat semua penonton terkesiap. Mereka dikejutkan tidak hanya oleh kekuatan tempur mengerikan Hu Miao, tetapi juga oleh tangan tanpa ampun Hu Miao, yang berani membunuh begitu banyak anggota klan Chen. Ini sama saja dengan berkelahi tanpa henti dengan keluarga Chen. Ini adalah salah satu dari 5 klan besar di wilayah timur. Selama bertahun-tahun, anggota klan Chen telah berjalan di wilayah timur kemanapun mereka pergi. Tidak ada yang takut, dan siapa yang berani tidak hormat. Namun, hari ini, seseorang berani langsung membunuhnya seperti ini. Ya Tuhan, sesuatu yang besar telah terjadi. Ini adalah hal yang besar. Pasangan ini, tunggu untuk menanggung murka klan Chen. Serangkaian diskusi yang mengejutkan terus bergema. Siapa yang berani memprovokasi klan Chen saya seperti ini? Tiba-tiba, sesosok yang memancarkan aura ganas keluar dari markas klan Chen seperti guntur dan kilat. Dia adalah seorang lelaki tua, berbaju abu-abu, memiliki kekuatan alam kondensasi tahap menengah.
Pergerakan lelaki tua berpakaian abu-abu itu sangat cepat, dan dia muncul di depan mata semua orang dalam sekejap. Ye Yunfei melihat sekeliling, dan tidak bisa menahan senyum dingin. Karena Ye Yunfei pernah melihat pria tua berpakaian abu-abu ini sebelumnya. Pada saat itu, di lembah dekat markas besar faksi Tianyuan, ada 10 ahli Real Condensation Realm yang membuat banyak formasi untuk memaksa Ye Yunfei memasuki lembah untuk menyelamatkan orang, dan mengambil kesempatan untuk mengepung dan membunuh mereka. Salah satunya adalah lelaki tua berpakaian abu-abu ini. Saat itu untuk mengepung dan membunuh Ye Yunfei, keluarga Chen mengirim 2 Master Condensate Realm untuk berpartisipasi. Pada akhirnya, salah satunya dipenggal oleh Ye Yunfei. Yang lainnya adalah lelaki tua berpakaian abu-abu di depannya. "Kamu Yunfei? Kamu adalah Ye Yunfei. Kamu masih hidup." Pria tua berbaju abu-abu itu juga mengenali Ye Yunfei sekilas, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Keluarga Chen selalu berpikir bahwa Ye Yunfei pasti akan mati dalam pertempuran kota Lohai. Tanpa diduga, sekarang, Ye Yunfei tiba-tiba muncul, dan dia langsung datang ke markas klan Chen. "Aku belum mati, kamu klan Chen, bukankah kamu sangat kecewa?" Ye Yunfei tersenyum dingin. "Ye Yunfei, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu datang ke markas Chen klan kami?" Kulit pria tua berpakaian abu-abu itu mulai berubah, dan dia bertanya dengan tajam. Di kota Lohai, lebih dari 20 Master Realm Condensation Realm dan 300 kavaleri Heavenly Python tidak dapat membunuh Ye Yunfei. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan Ye Yunfei. Meskipun dia adalah master tingkat menengah dari Condensate Realm, tapi di depan Ye Yunfei, dia mungkin tidak terlihat cukup baik. "Karena aku tidak mati, tentu saja aku datang untuk menyelesaikan masalah denganmu keluarga Chen." Ye Yunfei berkata dengan enteng. "Apa yang kamu lakukan dengan keluarga Chen saya? Mereka yang mengepung Anda di kota Lohai hari itu adalah perusahaan perdagangan Lohai, makam Tianyu, dan sekelompok satria dengan asal yang tidak diketahui. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Chen saya." Lelaki tua berpakaian bersikeras, kata kulit kepala. "Haha, apakah mereka benar-benar sekelompok satria dengan asal yang tidak diketahui?" Tanpa diduga, klan Chen yang bermartabat di wilayah timur akan berani bertindak dan berani bertindak. Sayang sekali, itu konyol. Petik 2, Ye Yunfei mendongak ke langit dan tertawa. "Ye Yunfei, apa maksudmu? Apakah menurutmu keluarga Chen kita mudah diganggu?" Pria tua berpakaian abu-abu itu sangat marah. "Itu benar, aku di sini hari ini untuk menggertakmu Chen Clan." Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan tenang dengan tangan di belakang, terlihat sangat mendominasi. Novel 9 Matahari, Bab 314 Melawan Master Klan Chen. Suara itu jatuh, tertawa, belati hitam pekat muncul tiba-tiba, membawa energi yang kuat, dan menyerang pria tua berpakaian abu-abu itu dengan kecepatan kilat. Dengan penguatan kekuatan jiwanya, teknik pedang terbang yang ditampilkan Ye Yunfei sekarang memiliki tingkat kematian yang mencengangkan. "Kamu Yunfei, aku akan bertarung denganmu." Pria tua berpakaian abu-abu itu meraung dengan marah, dan dia menamparkan telapak tangannya, kekuatan spiritualnya mengepul, dan hantu ular sanca yang menelan langit muncul, menghalanginya ke depan. Mengaum, piton yang menelan langit itu sangat jahat, raungannya mengguncang langit, dan mengeluarkan kabut biru yang menjulang tinggi. Tertawa, Void Blade melintas, memotong piton yang menelan langit di tempat, dan meledak berkeping-keping. Tidak bagus. Pria tua berpakaian abu-abu itu menjadi pucat karena ketakutan, dan mundur dengan kasar. Kekuatan tempur yang ditampilkan Ye Yunfei terlalu menakutkan. Sementara dia terkejut, dia juga merasa sangat tidak rela. Kecepatan naiknya junior di depannya ini sangat menakutkan. Hanya dengan satu gerakan, dia dipaksa menjadi berantakan. Tertawa, setelah bilah kosong memotong ular piton yang menelan langit, itu tidak berubah sama sekali, dan terus menghantam lelaki tua berpakaian abu-abu itu dengan kecepatan yang mencengangkan. "Tidak!" Pria tua berbaju abu-abu itu berteriak, dia tidak pernah menyangka bahwa belati hitam ini begitu menakutkan. Dia melakukan semua yang dia bisa, dan bahkan mengeluarkan senjata ajaib dari level senjata tandus untuk melawan. Tapi itu tidak berhasil. Tertawa, pedang kosong itu tiba-tiba menembus semua pertahanannya, menembus jantungnya, dan melewati tubuhnya. Dengan satu gerakan, dia bisa langsung membunuh Condensate Realm tahap menengah. "Kamu Yunfei, kamu sangat kejam." Sebelum meninggal, lelaki tua berbaju abu-abu itu memandang Ye Yunfei dengan mata yang rumit,
merasa sangat tidak rela di dalam hatinya. Kemudian, tubuhnya perlahan meluncur ke bawah, benar-benar kehilangan vitalitasnya. Dia ternyata adalah Ye Yunfei. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia sudah mati? Apakah dia di sini untuk membalas dendam dari klan Chen? Kuat, ya Tuhan, membunuh ahli Real Condensation Realm dalam hitungan detik. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan. Pada saat ini, orang-orang di sekitar akhirnya tahu bahwa pemuda yang menakutkan di depannya adalah Ye Yunfei yang legendaris. Sontak, penonton menjadi sensasi, dan mereka semua berseru. Orang-orang dari klan Chen, keluarlah, aku, Ye Yunfei, dan klan Chenmu, saatnya menyelesaikan perhitungan. Ye Yunfei tiba-tiba berteriak keras. Gelombang suara yang bergulung, seperti tsunami, melewati markas Chen Clan. Langit dan bumi bergetar, dan langit meraung. Ini sangat mendominasi. Beraninya kamu memblokir gerbang markas Chen Clan seperti ini, memprovokasi dengan keras. Petik 2. Diperkirakan Ye Yunfei adalah satu-satunya di seluruh wilayah timur yang berani melakukan hal seperti itu. Petik 2. Seru orang-orang. Ini adalah markas Chen Clan, klan yang bermartabat dari wilayah timur. Beraninya seseorang memblokir gerbang seperti ini dan berteriak. Hal seperti itu terlalu mengejutkan. Ini adalah peristiwa mengejutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sombong, Susi tidak sopan. Ye Yunfei, karena kamu belum mati, kamu harus mencari tempat untuk bersembunyi dan tidak menonjolkan diri. Beraninya kamu datang ke pintumu untuk memprovokasi klan Chen-ku seperti ini. Kamu mencari kematian. Di markas besar dari klan Chen, semua pejabat senior klan Chen benar-benar marah bangun, tidak tahan lagi, dan berjalan keluar dari ruang tertutup satu demi satu. Sebanyak lebih dari 100 master dari Condensed Realm muncul pada saat yang bersamaan. Setiap master Condensed Realm melepaskan paksaan spiritual yang menakutkan, menyapu langit, dan bergegas menuju posisi Ye Yunfei. Boom! Sangat menakutkan bagi begitu banyak master alam kondensasi untuk melepaskan tekanan spiritual mereka pada saat yang bersamaan. Biarkan langit dan bumi ini berguncang, rasanya tak tertahankan. Kerumunan di sekitarnya mundur ketakutan, karena takut terpengaruh. Jika dia secara tidak sengaja terluka atau terbunuh oleh pejabat tinggi klan Chen ini, dia bahkan mungkin tidak punya tempat untuk menangis. Lihat, orang-orang penting dari klan Chen telah keluar. Seru semua orang. Sebanyak lebih dari 130 master alam berkonsentrasi mengepung Ye Yunfei dan Hu Miao. Mereka semua memiliki wajah pucat dan mata dingin. Mata mereka semua terfokus pada Ye Yunfei, seolah-olah mereka ingin memakan orang. Apa yang terjadi hari ini, terlepas dari hasil akhirnya, pasti akan menyebar ke seluruh wilayah timur. Pamor keluarga Chen di wilayah timur pasti akan merosot tajam, bahkan menjadi bahan tertawaan di wilayah timur. Seorang anak dari generasi muda memblokir di luar markas klan Chen. Ye Yunfei, kamu sangat berani. Beraninya kamu datang ke kota Chen, hancurkan tembok klan Chen saya, dan bunuh anggota klan Chen saya. Seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih menatap Ye Yunfei dan berkata dengan dingin. Orang tua, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Ye Yunfei tersenyum ringan. Saya sudah datang untuk bunuh diri, dan saya masih mengucapkan kata-kata ini, apakah itu berguna? Jika kamu ingin bertarung, pukullah. Ye Yunfei melangkah maju dan berkata, karena itu masalahnya, ayo bertarung. Semuanya, Lai Yunfei, pencuri kecil, kekuatan bertarungnya luar biasa. Kamu tidak perlu memperhatikan moralitas, ayo bertarung bersama dan bunuh dia bersama. Pria tua berjanggut putih dan rambut berkata dengan keras, oke. Ayo bertarung bersama. Jika kita tidak membunuh pencuri kecil ini, rasa malu yang diderita klan Chen kita tidak akan pernah hilang. Master lain dari alam kondensasi klan Chen semua menganggukkan kepala. Semua orang tahu bahwa keluarga Chen dan Ye Yunfei telah berseteru tanpa akhir, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Booming, lebih dari 100 Master Realm Condensation Realm menembak pada saat yang sama, pemandangannya benar-benar menakutkan. Pemaksaan kekuatan spiritual yang perkasa menyebar seperti jurang seperti lautan. Dalam radius puluhan mil, kekuatan spiritual yang ganas memenuhi mana-mana, mengguncang tanah dan mengguncang gunung, mengepulkan asap dan debu. Haha, mari kita bertarung dengan baik. Ye Yunfei tertawa keras, kekuatan fisik yang keras mengalir keluar, mengguncang udara di sekitarnya,
terus-menerus menekan dan meledak, bergemuruh. Jue tubuh tempah darah fusi iblis surgawi dan tubuh kaisar kayu hijau pertama diaktifkan pada saat yang sama, darah mendidih dan cahaya hijau bersinar. Pedang roh 5 elemen dan Void Blade muncul pada saat yang sama, melayang di samping Ye Yunfei, memancarkan aura pembunuh yang mencengangkan. Membunuh. Lebih dari 100 master dari Condensed Realm dari klan Chen menyerbu ke arah mereka dari segala arah. Cok, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, pedang roh 5 elemen dan Void Blade memotong pada saat yang sama, langsung memotong-motong tubuh 5 kuda pada tahap awal alam berkonsentrasi, dan memelintirnya menjadi beberapa bagian. Satu pikiran menciptakan setan. Ye Yunfei menatap Condensed Realm tahap menengah yang melaju ke depan. Segera, iblis ganas muncul di lautan jiwanya. Di pertengahan tahap Condensed Realm, dia langsung berteriak, mengeluarkan darah dari mulut, telinga, mata dan hidungnya pada saat bersamaan. Ye Yunfei memukulnya di udara, menghancurkannya berkeping-keping. Tepat setelah pertempuran dimulai, dua alam kental Chen Clan langsung terbunuh. Memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, meninggalkan bayangan, sekilas. Ada lebih dari selusin bayangan Ye Yunfei yang berkelap-kelip di lapangan. Sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Kecepatan gerakan Ye Yunfei terlalu cepat. Tuan-tuan klan Chen itu terus menyerang dengan putus asa, tapi untuk sementara, mereka tidak bisa memukul Ye Yunfei sama sekali. Bum bum bum. Sementara Ye Yunfei menggerakkan sosoknya dengan cepat, pada saat yang sama, tangan kanannya secepat kilat, dan dia meninju 3 kali berturut-turut. Engah-engah. Setiap pukulan membunuh tahap awal Condensed Realm. Pencuri kecil Ye Yunfei, matilah. Tahap akhir Condensed Realm mengunci tubuh asli Ye Yunfei dengan kekuatan jiwa, bergegas mendekat, memegang 2 pisau di tangannya, dan menebas Ye Yunfei. Cahaya kompor, seperti lautan badai, tenggelam ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei berpikir untuk menciptakan iblis. Segera, pada tahap akhir alam berkonsentrasi, tubuhnya bergetar hebat, wajahnya terdistorsi kesakitan, dan dia menjerit sedih. Ledakan, Ye Yunfei bergegas ke arahnya dalam satu langkah dan menghancurkannya berkeping-keping dengan tinjunya. Potong, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, pedang spiritual 5 elemen dan pedang Void menyerbu pada saat yang sama, memotong tubuh 5 kuda menjadi berkeping-keping di tahap tengah alam konsentrasi. Dengan kekuatan tempur Ye Yunfei saat ini, terlalu mudah untuk membunuh Master Condensed Realm. Kekuatan fisik, pedang roh 5 elemen, pedang Void, dan kelahiran iblis dengan satu pikiran, masing-masing metode ini dapat dengan mudah menghancurkan penguasa alam pemadatan alam. Sekarang, Ye Yunfei menggunakan semua metode ini. Kengerian kematian itu tak terlukiskan. Di arena, jeritan dan jeritan terus bergema. Satu demi satu, master dari dunia realitas pada terus mati secara tragis. Setelah beberapa saat, ada lebih dari 40 master alam kondensasi yang dibunuh oleh Ye Yunfei. Ini seperti membunuh ayam dan anjing. Di kejauhan, semua penonton merasa menggigil di sekujur tubuh mereka, melihat Ye Yunfei, rasanya seperti melihat iblis yang tiada taranya. Kekuatan tempur pencuri kecil Ye Yunfei terlalu menakutkan. Jika ini terus berlanjut, kita akan dibunuh olehnya. Cepat, aktifkan senjata sihir tingkat Hong. Dari klan Chen kita, akhirnya, Master klan Chen ini benar-benar ketakutan. Seseorang berteriak, ledakan, senjata ajaib tingkat Hong diaktifkan, dan sinar cahaya menyembur keluar, dan pemaksaan energi yang dilepaskan membuat dunia pucat dalam sekejap. Novel 9 Matahari, Bab 315 Harta Karun Sihir Tingkat Hong Chen Clan. Ini adalah Warhammer merah, meledak dengan cahaya merah di seluruh langit. Boom, ruang meraung, dan kekuatan spiritual yang kuat menghancurkan Ye Yunfei. Dalam sekejap, Ye Yunfei merasa seolah-olah sedang membawa gunung besar di pundaknya, dan bahkan gerakannya pun melambat. Senjata sihir tingkat Hong adalah senjata sihir teratas di wilayah timur. Haha, Ye Yunfei, kamu tahu bahwa keluarga Chen saya memiliki senjata sihir tingkat Hong, tetapi kamu masih berani datang ke pintumu. Hari ini, Chen Cheng adalah tempat pemakamanmu. Pria tua dengan janggut dan rambut putih itu tertawa terbahak-bahak, dan palu perang merah itu dikendalikan olehnya. Terakhir kali, di lembah dekat markas Sekte Tianyuan, senjata sihir tingkat ketiga tingkat Hong mengalahkan Ye Yunfei dengan sangat keras sehingga dia tidak bisa melawan. Oleh karena itu,
Para Master Real Condensation Realm ini merasa bahwa menggunakan senjata sihir tingkat Hong untuk menghadapi Ye Yunfei pasti akan efektif. Senjata sihir tingkat Hong, itu tidak cukup untuk mengambil nyawaku. Ye Yunfei tersenyum dingin. Dulu Ye Yunfei hanya memiliki kekuatan fisik sekitar 600.000 jin, kini kekuatan fisik Ye Yunfei sudah mencapai sekitar 2,5 juta jin. Lebih penting lagi, setelah mengolah tubuh Jiamu Qingdi ke level pemula yang sebenarnya, kualitas fisik Ye Yunfei telah membuat lompatan kualitatif. Senjata ajaib tingkat Hong, sudah sangat sulit untuk menekan tubuh Ye Yunfei. Satu pikiran menciptakan setan. Dengan pikiran, Ye Yunfei langsung menampilkan keterampilan bela diri kekuatan jiwa ini. Mengaum. Saat berikutnya, iblis yang mengaum muncul di lautan jiwa lelaki tua berambut putih itu, dan bergegas menuju tubuh jiwanya. Keluar, pria tua berambut putih itu terkejut, dan mendesak palu perang merah dengan sekuat tenaga, energi merah seperti tsunami melindunginya. Segera, iblis di lautan jiwanya diusir dan menghilang. Namun, dengan cara ini, gerakannya menjadi sedikit lebih lambat. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan senjata sihir tingkat Hong? Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, langsung melarikan diri keluar angkasa, dan meninggalkan kalimat yang bergema di angkasa. Tidak, Ye Yunfei sudah pergi. Ekspresi para penguasa alam kental dari klan Chen berubah pada saat yang sama. Ye Yunfei, keluar. Pria tua berambut putih itu dengan marah mendesak palu merah dengan marah, dan energi merah yang dahsyat mengalir ke segala arah. Gemuruh. Segala sesuatu di daerah ini terus-menerus dihancurkan dan dihancurkan, tembok kota, rumah, pohon, jalan. Bahkan tanah terus-menerus diguncang dan runtuh, dengan retakan besar muncul di tanah, mengejutkan. Ah, lari. Di kejauhan, kerumunan penonton menjadi pucat karena ketakutan, dan berlari dengan liar. Beberapa orang yang berlari lebih lambat digulingkan oleh energi merah yang hiruk-pikuk di tempat, dan hidup dan mati mereka tidak diketahui. Namun, itu tidak berhasil. Tidak ada jejak Ye Yunfei. Akhirnya, lelaki tua berambut putih itu berhenti mendesak palu merah, berdiri di udara dengan wajah penuh amarah, matanya yang tajam memindai kemana-mana, dan kekuatan jiwanya juga terasa di mana-mana. Master lain dari Condensed Realm of the Chen Clan juga melepaskan kekuatan jiwa mereka, mencari keberadaan Ye Yunfei di mana-mana. Pencuri kecil Ye Yunfei, apakah dia akan ditakuti? Sesaat kemudian, Master Alam Kondensasi berbisik. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, sebuah tinju tiba-tiba muncul dari belakangnya, mengenai tubuhnya. Kekuatan jiwa dari Master Realm terkondensasi ini menangkap tinju di belakangnya, dan dia sangat ketakutan sehingga dia terbang keluar dari akalnya, berusaha mati-matian untuk melarikan diri, tetapi tidak ada waktu. Engah, tinju itu menghantam punggungnya seperti kilat, dan dia meludahkan kekuatan tinju, meledakkannya di tempat, mengubahnya menjadi awan kabut darah. Pencuri kecil Ye Yunfei, mati. Pria tua berambut putih itu segera mendesak palu merah, dan melesat ke posisi ini. Namun, Ye Yunfei telah bersiap sejak lama. Setelah membunuh musuh dengan satu pukulan, dia melarikan diri keluar angkasa lagi dengan kecepatan tercepat. Ledakan, Warhammer merah, membawa energi yang menakutkan, meledak di posisi itu, mengguncang ruang itu dengan keras, dan awan energi jamur terus naik ke langit. Namun, dia bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun dari Ye Yunfei. Sekarang giliranmu. Di posisi lain, sebuah suara terdengar di sebelah telinga alam terkondensasi. Dia di sini. Wajah Master Realm terkondensasi menjadi pucat, dan dia berseru. Engah, tinju menonjol dari ruang di sebelahnya, menghancurkan kepalanya. Dalam waktu kurang dari 1 detik, 2 Master Realm terkondensasi terbunuh. Semua orang melepaskan kekuatan darah mereka sendiri. Ini akan meningkatkan persepsi, teriak lelaki tua berambut putih itu. Hau, 80 atau lebih Master dari Condensed Realm melepaskan kekuatan darah mereka, dan ular piton biru keluar dari kepala Master dari Condensed Realm ini, bercokol di udara. Lebih dari 80 ular sanca raksasa meremas langit dengan kedap udara, membuat bayangan besar di tanah, seolah-olah malam telah tiba lebih awal. Garis keturunan ular sanca penelan keluarga Chen terlalu menakutkan. Petik 2. Hanya lebih dari 80 ular sanca raksasa ini, diperkirakan mereka dapat menyapu sebagian besar pasukan di wilayah timur. Di kejauhan, kerumunan menonton terkejut mendiskusikan. Melepaskan kekuatan pembuluh darah,
penguasa alam kental klan Chen ini mencapai kondisi pertempuran terkuat, mendidih dengan tekanan spiritual yang mengerikan. Tidak ada gunanya, seperti hantu, Ye Yunfei muncul di belakang kondenset rilem tahap menengah, dan tersenyum tipis. Mengaum, piton raksasa di atas kepala di tahap tengah alam konsentrasi segera merasakan Ye Yunfei, dan meraung marah, bergegas menuju Ye Yunfei dan menggigitnya. Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak, dan memukulnya. Engah, naga Qian, yang sepertinya terbuat dari kertas, langsung dipukul berkeping-keping. Kemudian, tinju Ye Yunfei mendarat di tubuh kondenset rilem tahap tengah, meledakkannya. Sialan, mata rilem klan Chen klan lainnya tercabik-cabik. Hanya dalam 3 detik, Ye Yunfei membunuh 3 alam kental rilem berturut-turut, seperti memotong melon dan sayuran. Namun, master dari kondenset rilem ini tidak ada hubungannya, dan mereka sangat dirugikan. Hei, pencuri kecil Ye Yunfei, betapa pahlawan yang harus kamu hindari seperti ini. Jika kamu mampu, keluar dan bertarunglah denganku. Pria tua berambut putih itu meraung marah. Bodoh, kau singkirkan senjata sihir tingkat Hong itu, dan aku akan bertarung dengan baik denganmu. Bagaimana? Ye Yunfei muncul di atas kepala kondenset rilem lain, menginjaknya, dan menginjak kepala alam kental itu meledak. Dengan 2,5 juta kati kekuatan fisik, setiap gerakan Ye Yunfei penuh dengan kematian yang mengerikan. Hei, pencuri kecil Ye Yunfei, pergilah ke neraka. Pria tua berambut putih itu mendesak palu merah dan meledak ke arah Ye Yunfei. Namun, Ye Yunfei melarikan diri keluar angkasa lagi dan menghilang. Bang, bang, bang. Selanjutnya, sosok Ye Yunfei muncul dari waktu ke waktu, dan dia membunuh 7 Master Real Condensation Realm berturut-turut. Pencuri kecil Ye Yunfei, kamu sangat kejam. Master yang tersisa dari Realm Kondensasi Realm klan Chen gemetar karena marah, dan merasa menggigil di hati mereka saat sedang marah. Mereka merasa bahwa Ye Yunfei tidak terkalahkan. Kamu bukan tandingan anak itu. Hentikan semuanya. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di markas Chen Clan. Keenam leluhur telah meninggalkan adat. Semua orang dari klan Chen sangat gembira. Oh, sosok Ye Yunfei muncul di kejauhan, melihat ke markas besar keluarga Chen. Ye Yunfei dapat merasakan bahwa ada 6 paksaan spiritual yang sangat kuat yang naik ke langit. Bersambung.